Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alivia Nurul Fatima. Serangkaian berita menarik pada kali ini. Pertemuan ke-6 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang pada kesempatan ini kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Mengenal Lebih Dalam Jurnalisme Investigasi. Pemirsa, berikut sedikit pemaparan materi dari kelompok 3. Jurnalistik merupakan kegiatan tulis-menulis yang memiliki sejumlah pengertian. Dalam Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi. Informasi tersebut bisa beragam, mulai dari peristiwa dan kejadian penting, kehidupan sehari-hari, fenomena tertentu, dan lain sebagainya. Jurnalistik menggunakan sarana berupa media-media penyiaran. Informasi yang diberikan bersifat berkala pada khalayak. Jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang berbeda-beda di setiap negara. Di negara Amerika, jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang panjang. Dalam sejarah literatur, Amerika memiliki sejumlah tokoh sebagai pionir pelapor investigasi. Mereka menetapkan pedoman pelaporan dan praktik jurnalisme investigasi. Salah satu ciri pemberitaan pers sebagai watchdog dalam sudut pandang jurnalisme. Dalam hal inilah, pelaporan investigasi harus sesuai dengan kaidah pemberitaan dan harus menggunakan teknik investigasi. Selain fokus pada pencarian berita, laporan investigatif harus meneliti setiap kebenaran fakta yang detail. Peliputan jurnalisme investigasi di Indonesia mulai mengemukakan pada tahun 1990-an di Indonesia sendiri. Kurang jelas sejak kapan liputan investigasi mulai populer. Namun setidaknya ada beberapa majalah yang eksplisit pada tahun 1990-an menggunakan kata investigasi dalam liputan mereka. Di mingguan tajuk yang didirikan pada 1996 memposisikan dirinya majalah berita, investigasi, dan entertainment. Begitu pula majalah Tempo yang menambahkan satu rubrik investigasi. Ketika terbit kembali 6 Oktober 1998, akan tetapi hal yang dinilai sebagai investigasi yang mungkin paling terkenal di Indonesia, yaitu liputan harian Indonesia Raya atas kasus korupsi di Pertamina dan Badan Logistik antara tahun 1969 dan tahun 1972. Harian tersebut melaporkan korupsi besar-besaran di Pertamina dengan memanfaatkan sumber-sumber anonim dari dalam perusahaan negara tersebut. Ada beberapa tahapan yang ada di dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu membentuk tim tentunya, dan yang kedua riset dan observasi awal atau survei. Yang ketiga menentukan angle atau fokus dan hipotesis. Yang keempat merencanakan strategi eksekusi. Yang kelima yaitu menyiapkan skenario pasca publikasi. Selanjutnya itu menurut Dedi Dwi Laksono, jurnalisme investigasi memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Yang kedua, skala dari kasus yang diungkapkan cenderung terjadi
terjadi secara luas dan sistematis. Yang ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul, memetakan persoalan dengan gambling. Yang keempat, mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara logis, didukung bukti-bukti yang kuat tentunya. Dan yang kelima, ada publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perbuatan berdasarkan laporan itu. Kita saksikan bersama dalam video ini keadaan saat kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Sungguh amat menegangkan sekali ya pemirsa, tentunya kita lihat bersama. Baiklah pemirsa, mungkin hanya itu sedikitnya materi yang saya sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq khairun nas anfa'u linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.